Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali. Perkenalkan nama saya Siti Saria dengan NIM 190100023. Nah, baik pada pertemuan kali ini saya ingin melakukan sebuah bimbingan klasikal di mana dengan judul mengenali potensi diri. Nah, teman-teman, dalam bimbingan klasikal kali ini bertujuan untuk membuat kita dapat mengenali potensi yang ada pada diri kita, sehingga kita dapat berkembang dengan lebih baik lagi, atau mencapai potensi yang sebaik-baiknya, dan kita dapat meningkatkan apa yang ada dalam diri kita tersebut. Oke, di sini ada sebuah PowerPoint ya. Mungkin akan saya tayangkan. Yang pertama adalah terkait potensi diri, teman-teman. Nah, apa sih potensi diri itu? Kira-kira mengapa kita perlu mengetahui tentang potensi diri? Menurut teman-teman terlebih dahulu, apa nih kira-kira? Eh, Agar mengenali diri kita sendiri, terus mengenali minat atau bakat sendiri. Nah, baik teman-teman. Di sini, terima kasih untuk Teteh Ayu ya yang sudah menjawab. Di sini kita mengetahui bakat atau potensi yang terpendam dan yang dimiliki atau yang dapat dikembangkan. Lalu mengetahui minat, mengetahui apa hal yang disuka, yang dapat dikembangkan, mengenali diri sendiri, paham berada di posisi mana saat ini, modal itu masuk dunia kerja, modal untuk masuk dunia kerja, lalu menentukan juga arah dan mengawali tindakan untuk mewujudkan tujuan hidup. Jadi, mengapa kita perlu mengetahui potensi diri agar kita dapat mengembangkan apa sih yang ada dalam diri kita ini sehingga kedepannya kita dapat meraih apa yang kita inginkan atau mungkin dapat membuat diri kita semakin maju lagi seperti itu teman-teman. Nah, potensi diri adalah komponen utama cara kalian mengukur sampai mana sih kemampuan yang dimiliki. Jadi, teman-teman, dengan kita mengenali potensi diri tersebut, kita dapat mengukur apa yang kurang dari kita dan apa sih yang lebih dari kita, sehingga yang lebihnya kita tingkatkan lagi dan yang kurangnya mungkin bisa kita perbaiki. Lalu, mau bagaimana sih kalian di masa yang akan datang? Kira-kira nih, teman-teman, sekarang, apa kalian sudah mengenali potensi diri kalian? Belum, Bu. Kadang kadang apa ya, Bu? Masih bingung pokoknya. Masih bingung dengan potensi diri kalian sendiri? Ya, Bu, bingung. Nah, mungkin potensi diri itu bukan hanya dari kita tuh bisa apa sih, bahkan potensi diri itu bisa juga diketahui dari hobi kita, kayak misalnya kita suka apa nih, meskipun misalnya kita suka voli nih, meskipun voli kita tidak terlalu bagus, tapi itu juga bisa menjadi potensi bagi diri kita jika terus melatihnya, teman-teman. Nah, di sini ada juga tipe-tipe kepribadian Holland. Nah, pada tipe-tipe kepribadian Holland ini, yang pertama adalah fase eksplorasi remaja untuk memahami dirinya dan pilihan pekerjaan dalam mempersiapkan karirnya. Ya, seperti anak-anak remaja di usia SMA, SMK, atau mungkin di usia kuliah juga kadang ada yang masih berada di fase Holland ini. Nah, untuk juga mengidentifikasi area karir yang mungkin cocok dengan dirinya. Lalu, mencocokkan karakteristik diri dengan atribut, teman-teman.
atau pekerjaan. Memilih pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian, bakat, dan minat yang dimiliki, serta menentukan pekerjaan yang dapat menjadi karirnya gitu. Nah, kira-kira di sini teman-teman ada yang punya hobi nggak? Misalnya hobi yang lebih mengarah ke atlet atau misalnya hobi ke arah, seni. Kira-kira ada nggak? Paling saya mempunyai hobi dari bidang olahraga, Bu. Nah, kalau misalnya, eee, Teteh Ayu ini memiliki hobi di bidang olahraga seperti mungkin senam, zumba, atau apa. Nah, mungkin itu bisa jadi potensi ke depannya untuk membuka pelatihan senam atau mungkin, merangkul ibu-ibu di sekitarnya untuk ikut senam dan itu juga bisa jadi potensi bagi meningkatkan keuangan. Jadi kan itu potensi juga, entah itu pelatihannya tuh bayar atau tidak, kan itu juga merupakan potensi ya dan pengembangan diri juga untuk teman-teman. Lalu kalian termasuk tipe kepribadian yang mana sih? Nah, di sini teman-teman bisa mengenal apakah tipe yang realistik atau pelaksana, lalu ada juga tipe investigatif atau pemikir, ada juga tipe artistik, pencipta, sosial atau penolong, entrepreneurship atau perayu, serta juga konvensional atau pengatur. Nah, teman-teman nanti akan mengenal apa sih tipe kepribadian Holland kalian tuh gitu. Terus sudahkah kalian menemukan tipe kepribadian kalian? Kira-kira di sini ada yang sudah menemukan tipe kepribadiannya nggak? Ada, saya tadi termasuk ke kepribadian pemikir. Nah, bagus deh Ayu. Berarti bisa aja nih kalau misalnya tipe kepribadian Teh Ayu tuh sebagai tipe kepribadian yang pemikir, maka kedepannya Teh Ayu bisa memikirkan misalnya membuka usaha. Apa nih usaha yang cocok untuk Teh Ayu buka dan itu akan menghasilkan banyak keuntungan bagi Teh Ayu. Itu merupakan potensi Teh Ayu. Lalu ada juga di sini jenis-jenis potensi diri. Nah, jenis-jenis potensi diri ini salah satunya adalah kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan emosional, emosional, kecerdasan spiritual, teman-teman, lalu ada juga kecerdasan sosial. Nah, selain itu, kita lanjutkan ya, kecerdasan adversity, lalu ada bakat dan minat. Nah, di sini juga ada cara mengembangkan potensi diri. Kira-kira, menurut teman-teman dulu deh, gimana sih cara kalian mengembangkan potensi itu ketika kalian sudah tahu potensi kalian itu apa? Nah, di sini caranya adalah mengenali diri lebih dalam gitu. Kayak misalnya, oh ternyata aku tuh suka main basket nih. Berarti potensi kita tuh bisa aja jadi atlet basket. Lalu merumuskan tujuan hidup. Nah, merumuskan tujuan hidup ini kayak kita tuh membuat tahapan-tahapan apa sih ke depannya yang akan kita lakukan, lalu seperti apa sih yang harus kita perdalam lagi ilmunya, seperti itu. Lalu menumbuhkan niat, teman-teman. Nah, yang paling penting adalah niat kita. Lalu bersikap terbuka terhadap kritikan, teman-teman, dan membuang pikiran negatif, berada di lingkungan positif, mencoba hal-hal baru, dan selalu optimis. Jangan pernah patah semangat, teman-teman. Karena ketika misalnya kita patah semangat, kadang hal yang akan sudah dekat kita mau capai, itu malah menjadi gagal tercapai karena kita pesimis dan menyerah. Nah, mungkin, cukup sekian dari Ibu. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh silahkan ditanyakan terlebih dahulu.
Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Begini Bu, kadang saya tuh kalau misalnya saya tuh kan punya keahlian nih, punya hobi dalam bidang olahraga. Ya, Tetapi bidang olahraganya tuh termasuk bidang olahraga apa ya, Teh Ayu? misalnya tuh badminton. Ya, Nah terus kadang saya tuh kalau ditanya sama orang, kadang suka tidak percaya diri gitu. Bagaimana sih cara kita tuh lebih optimis lagi dalam mengembangkan bakat tersebut? oke Terima teman-teman. kasih. Oke, sama-sama Teh Ayu. Oke, baik. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Teh Ayu. Gimana sih cara kita untuk mungkin kalau bahasa sekarang itu nggak insecure gitu untuk mengembangkan potensi diri kita. Nah, gimana sih caranya? Jadi, teman-teman, sebenarnya setiap orang juga pastinya punya yang namanya rasa insecure. Tapi, ketika misalnya kita fokus pada tujuan kita untuk mengembangkan potensi diri kita, maka otomatis kita kan hanya punya 2 tangan, teman-teman, untuk menutup telinga kita dari omongan-omongan negatif orang lain. Karena kita tidak mungkin menutup semua mulut orang-orang yang berkata tidak baik terhadap kita. Jadi intinya fokus aja sama apa yang kita mau, apa yang menjadi tujuan kita, serta apa yang ingin kita kembangkan. Karena orang-orang tidak akan pernah bertanya, "Gimana sih sulitnya? Gimana sih kamu bisa mencapai hal itu ketika kalian sukses?" Tapi mereka akan bertanya, "Kok kamu bisa sukses sih? Kok kamu mah udah pastinya gampang banget untuk meraih prestasi itu." Jadi, teman-teman, jangan pernah menghiraukan omongan negatif dari orang lain, intinya itu sih. Dan percaya diri aja gitu, jangan jangan insecure-insecure kayak gitu. Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah Bu, saya mengerti. Terima kasih banyak Bu. Baik, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Oke, mungkin sepertinya tidak ada ya. Mungkin saya akhiri bimbingan ini. Semoga teman-teman bahagia selalu. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.